Maulid Nabi dibacakan berjanji. Nah, Maulid lamun cek urang negara disebut mulud kan, akar katanya sama. Ada yang menyebut Maulid, ada yang menyebut Maulud. Apa bedanya Maulid dan Maulud? Maulid adalah sebuah kata yang disebut dengan isim zaman. Artinya Maulid untuk menunjukkan waktu atau hari kelahiran. Jadi Maulid ini menunjukkan, nuduhkan karena waktu kelahiran. Waktu kelahiran atau hari kelahiran. Jadi kalau memperingati Maulid artinya apa? Memperingati kelahiran. Memperingati hari kelahiran. Oke, cerdas mungkin. Kalau memperingati Maulid artinya memperingati hari kelahiran. Clear? Clear? Clear. Oke, lanjut. Yang kedua masih bahasa Arab, Maulud. Maulud adalah mauludun asalnya. Maulud bahasa Arab kan nih. Artinya yang dilahirkan. Kalau maulud yang dilahirkan tentu maksudnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan. Jadi kalau Maulid waktu kelahiran atau hari Maulud yang dilahirkan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau ada istilah Maulid dan Maulud sama-sama keduanya tidak salah. Maulid memperingati hari kelahiran. Kalau Maulud memperingati orang yang dilahirkan. Nah, Maulud mungkin tidak familiar di kalangan orang Sunda karena sudah yang familiar adalah muludan, ya kan? Muludan. Nah, muludan itu dari mana? Dari Maulud, ya kan? Jadi bisa dibaca mauludun atau mauludan. Menurut santri mauludun marfu atau rafa, mauludan nasab. Nah, mauludan karena orang Sunda nasab nyingkat supaya lebih singkat, jadi dibaca muludan. Orang Sunda lebih memperingati mauludan, berarti memperingati sosok yang dilahirkan. Siapa dia? Adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Maulid atau Maulud sama-sama tidak perlu dipermasalahkan. Hanya istilah saja, tujuannya sama. Hanya beda jalan, tujuannya sama. Persis seperti memperingati Maulid atau Maulud yang diadakan oleh setiap umat Islam yang meyakini keberkahan Maulud, yang meyakini bahwa Maulud atau Maulid adalah sebuah amalan baik, sebuah perilaku yang baik yang pasti akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Maulid atau yang disebut dengan hari kelahiran, saya punya waktu 1 jam ya. Hari kelahiran Nabi di sini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat menurut ahli sejarah Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Malah ibu-ibu, bapak-bapak paham di Babelah minang di awal lahir Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Bahkan ada berpendapat meninggalnya pun wafat Nabi begitu pula tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat pertama. Bahkan lebih lucu lagi, hijrah Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kenapa saya katakan lucu? Karena kadang-kadang yang diperingatinya bukan 12 Rabiul Awal, malah diperingatinya tanggal 1 Muharram. Padahal ini tidak konsekuen antara sejarah dengan fakta, ya. Tapi biarlah, karena memang itu adanya dan itu realitanya. Itu yang terjadi. Ketika memperingati hijrah Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, padahal yang sering diperingati adalah tanggal 1 Muharram, sehingga terkenal
tahun 1 Muharram itu adalah bulan hijrahnya Nabi atau yang disebut dengan tahun Hijriah. Padahal sejarah menyatakan bukan bulan Muharram ketika hijrah, tapi diperingatinya bulan Muharram. Oke lah, itu tidak perlu dipermasalahkan, yang pasti faktanya seperti itu. Nah, lanjut pendapat kedua. Pendapat kedua adalah lahir Nabi tidak sama dengan wafatnya. Lahir Nabi tanggal 17 Rabiul Awal. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum ya? Pendapat kedua tanggal 17 Rabiul Awal, dan meninggal Nabi wafat tanggal 28 Safar. Makanya kenapa orang NU sampai saat ini meyakini bulan Safar, Rebo akhir Safar disebut dengan Rebo Wakasa, ya kan? Rebo Wakasa yang disebut dengan diyakini bahwa di akhir bulan Safar itu ada peristiwa bala atau balai yang turun. Ayat balai anu diturunkan ku Gusti Allah menurut riwayat para ulama kurang lebih 320.000 balai turun pada akhir Rebo bulan Safar yang sering dikenal dengan Rebo Wakasa. Punya usut ternyata Nabi wafat di akhir bulan Safar. Kira-kira nyambung gak? Kira-kira nyambung gak? Nyambung. Karena Nabi musibah wafat, musibah paling besar adalah kehilangan Nabi. Siapa yang gak bersedih kalau mendengar wafat Nabi? Tapi sayang jarang dibuat. Banyak sekali kita haul pakai kos, ya, jangan kos almarhum. Ya kita kirim Fatihah ya, jangan kos, jangan toha dulu kira-kira. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu para ulama, para kiai, para ustaz atau uyun kurang, akhi kurang sering ada istilah haul. Betul? Laras bu? Haul tepuk tahun, terus tahlilan haul. Pertanyaannya, kadang kita nggak ingat haul Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tanggal 28 Safar. Mungkin ini baru ya, yang baru yang belum baca dalam kitabnya, ya kan, silakan rujuk kan. Makanya sering banyak baca itu pasti banyak ilmu. Kadang-kadang orang lupa hal pada haul itu justru ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang grup sebelah mengatakan bahwa itu bid'ah, seperti Maulid. Ya, grup sebelah mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Laras bu? Ayat di dia begitu kan? Ayat kan? Anu Maulid itu bid'ah. Tahu Nabi anu gitu kan? Alhamdulillah. Maulid itu bid'ah. Alasannya sih sebetulnya. Alasannya cuma satu. Kenapa mereka dikatakan Maulid itu bid'ah? Bid'ah sama dengan sesat. Sesat sama dengan neraka. Serem banget. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Yang masuk surga dia sendiri gitu. Emang masuk surga sorangan ke yang masuk surga seseorang bareng-bareng lah gitu. Bener gak? Bareng-bareng. Jangankan di surga, kita punya rumah mewah, ya kan? Ada kolam renangnya, fasilitasnya semua ada, dan lebarnya misalnya luasnya 1000 meter, tapi tinggal sendirian di rumah mewah tersebut. Kira-kira betul? Kira-kira betul? Begitu juga di surga yang seorangan. Sehingga kelompok lain itu apabila berseberangan, neraka semuanya. Bahkan sekedar ngangkat tangan wae bid'ah, neraka ada wae. Sekedar kumpul tahlil, ya kan? Bid'ah ada wae. Sekedar pengajian Maulid, bid'ah ada wae. Banyak di sebagian tempat. Banyak di sebagian tempat, bahkan yang ceramah keliaran di YouTube itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Maulid itu tidak ada zaman Nabi. Sampai disebutkan zaman Syafi'i, Imam Syafi'i, zaman ini untuk Maulid. Alasannya cuma satu. Kenapa? Alasannya ini tidak dilakukan oleh Nabi.
tidak dicontohkan oleh Nabi. Alasannya satu itu, tidak dilakukan oleh Nabi. Maka yang tidak dilakukan oleh Nabi sama dengan tidak boleh. Itu kacau pemikiran itu. Yang tidak dilakukan Nabi sama dengan tidak boleh. Betul salah? Salah. Betapa banyak yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi itu pernah naik ojek, udah dia naik ojek. Nabi pernah naik ojek gak? Betul. Benar gak? Berarti naik ojek masuk neraka bisa jadi tuh. Tapi Nabi itu kalau alasannya tuh. Karena ibu, karena kalau alasannya bahwa maulid tidak pernah dilakukan Nabi sama dengan neraka, sama dengan salah. Alasan itu, maka betapa banyak perilaku kita yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi kita lakukan. Betul? Nabi tidak pernah naik pesawat. Mungkin terus ada jawabannya begini. Oh itu lain urusan, itu urusan dunia. Urusan dunia beda aja urusan agama. Ini menunjukkan orang tidak konsisten. Tidak konsistennya bahasa Sunda kurang lebih mencret. Tadi gitu aja lagi, ya kesana gitu aja gitu. Padahal bicaranya setiap bid'ah, setiap sesuatu yang tidak ada contohnya Nabi itu sama dengan bid'ah. Ngomongnya setiap, tapi setelah KPP itu ngapain? Karena tadi setiap perilaku untuk dilakukan Nabi berarti bid'ah kan gitu. Setiap padahal setelah disodorkan, itu lain itu urusan dunia kan. Ini konsisten ini. Ongkos setiap tapi dipisahkan kayak dunia ya agama. Padahal kalau naik pesawat untuk haji dunia apa ya? Sekali lagi, kalau naik pesawat untuk ibadah haji dunia apa ya? Akhirat lah. Kita mau naik haji pasti naik pesawat, naik kontak gak mungkin, betul? Terus naik pesawat untuk ibadah haji, ibadah bukan? Naik pesawatnya ibadah bukan? Ibadah, karena rangkaian ibadah harus naik pesawat. Gak bisa dipisahkan atau urusan dunia. Atau lucu lagi, misalnya gak boleh itu. Dulu Nabi gak pernah pakai mic. Terus pasti jawabannya, beda, itu mic urusan dunia. Urusan dunia gimana? Ayo sekarang jadi imam saja, jadi imam di kota besar. Jadi imam pastinya kuat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dengan sampuna mik kok. Sholat kan? Cing kira-kira mik mau dipakai urusan dunia urusan akhirat. Akhirat lagi sholat tuh. Nabi pernah ada pakai mic jadi imam terus pakai mic di sakuna pernah tuh. Jadi kalau alasan maulid hanya karena alasan Nabi tidak melakukan, betapa banyak yang dilakukan oleh kita semua, semuanya jadi neraka bukan jadi ibadah. Nauzubillah. Semuanya jadi neraka. Ayo, apalagi sholat pakai sarung. Nabi tuh pernah pakai sarung. Betul? Nabi tak pernah pakai sarung. Bahkan sarung di Timur Tengah, ya, sarung di Timur Tengah itu dianggapnya aib. Jadi kalau pakai sarung itu malu, wibiran pakai sarung. Di kita kiai pakai sarung. Saya tidak anti sarung. Kebetulan dia pakai daster sarung daster gamis. Ya, saya tidak anti sarung. Saya pakai sarung ya. Udah sekarang kebetulan aja biasa nggak pakai gamis juga ya kan. Nah, sarung sekarang dipakai kiai, dipakai ulama. Betapa banyak ulama masuk neraka, namun ukuran anak tidak dilakukan oleh Nabi. Padahal sarung kebanyakan dipakai sholat. Apa urusan dunianya? Sarung dipakai sholat masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi itu melakukan. Mau gitu? Tega tak gitu? Harusnya.
Jadi maulid, yang benci maulid, yang melarang maulid, alasannya cuma satu, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal tidak setiap untuk dilakukan kurang kemudian masuk neraka, tidak. Dan tidak setiap perilaku untuk dilakukan Nabi kemudian orang melakukan kemudian salah dan neraka, tidak. Sepanjang perilaku orang yang sekarang sesuai dengan tuntunan membawa kebaikan, maka itu tidak dipermasalahkan. Asal tidak boleh bertentangan dengan perintah Nabi. Nabi merintah malah kita lakukan, atau sebaliknya Nabi melarang terus kita melakukan. Sementara maulid tidak pernah ada larangan. Bahkan kalau kita menelusuri ayat Quran, banyak isyarat-isyarat bahwa memperingati hari kelahiran itu adalah sesuai dengan kepribadian daripada para anbiya dan mursalin. Kartos Bu? Kartos? Oke, lanjutkan. Maulid yang waktu kelahiran atau maulud manusia yang dilahirkan itu berasal dari fi'il madi kalimat walada. Kalau walada artinya telah dilahirkan. Kita banyak jumpai dalam ayat Al-Quran. Dalam banyak ayat Al-Quran mengatakan bahwa bukan asing kalimat maulid dan kalimat maulud dari akar kata kalimat tersebut, yaitu walada. Seperti contoh misalnya dalam surat Maryam ayat 3, ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat surat Maryam ayat 3 dalam mushaf Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu, dan kesejahteraan alayya, semoga dilimpahkan kepadaku. Ya, surat Maryam ayat 3. Pada hari kelahiranku, ya, dan pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Kira-kira terjemah suratnya, wassalamu jeung kasalamatan alaya muga tetep kaula kakuring yang mau itu poe dilahirkeun, yang mau itu poe dilahirkeun. Wa yauma amutu jeung poe diwafatkeun, wa yauma ub'atsu hayya. Dalam surat Maryam ini adalah yang bicara seperti itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bicara saat masih bayi. Jadi beliau dengan kekuasaan Allah bisa bicara. Di antaranya bicaranya seperti itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Kesejahteraan, keselamatan. Kalau kita mah berarti selamat hari lahir. Jadi bahasa Inggrisnya happy birthday to you. Happy birthday terpasang Al-Quran. Wassalamu alayya. Wassalamu, keselamatan. Happy birthday. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Lebih aneh kadang-kadang ketika anak incut ada hari milad, hari kelahiran, atau hari ulang tahun. Ketika ulang tahun Nabi misalnya, jadi haram, jadi dosa, kan lucu. Ketika keluarga ada hari ulang tahun, ketika untuk Nabi pelit amat gitu untuk hari lain. Ya, makanya hanya insya Allah umat-umat yang terpilih yang akan selalu memperingati hari kelahiran Nabi. Alhamdulillah. Kalau maulid mengarah kepada kelahiran dan hari yang sangat bersejarah bagi manusia. Setiap manusia pasti hari bersejarah itu hari kelahiran.
Betul? Hari kelahiran pasti dicatat benar-benar. Makanya harus ada akte kelahiran. Itu saking pentingnya. Dan memang penting, peristiwa itu peristiwa yang terjadi, peristiwa luar biasa untuk setiap orang. Pertanyaannya, bagaimana menimpa kepada Rasulullah? Apakah sesuatu yang biasa? Bukan. Bahkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa disebut yang luar biasa? Karena Nabi makhluk yang paling mulia. Bukan hanya manusia yang paling mulia, tapi makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling agung. Manusia agung, tentunya kelahirannya pun menjadi agung. Manusia luar biasa, kelahirannya pun luar biasa. Makanya wajar kalau maulid diperingati hampir setiap maulid, bahkan di luar maulid. Sekarang juga sudah bulan Dzulhijjah ya, atau Rabiul Akhir. Wajar. Kenapa? Karena ini bukan memperingati manusia biasa, bukan memperingati manusia yang sembarangan, tapi manusia agung yang jika bakal ada makhluk di alam dunia ini melalui perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar yang dikatakan hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Tidak, aku tidak akan menciptakan engkau ya Muhammad. Ya, aku tidak menciptakan seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, lama khalaqtul aflak. Aku tidak menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi cikal bakal makhluk adalah baginda Nabi. Maka wajar ketika memperingati kelahiran akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung karena memperingati manusia yang agung. Mari kita bandingkan hari. Memperingati hari adalah sebuah perintah daripada Al-Quran. Allah sendiri telah memerintahkan. Allah parantos miwaran untuk memperingati hari. Memperingati hari. Coba kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 5. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah." Sekali lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Tuhan mengatakan wadzakirum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Manusia kudu diingatkan, kudu peringati. Ingatkan itu peringati hari-hari Allah. Ini perintah Al-Quran loh. Perintah Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 5. Harus memperingati hari-hari Allah. Menurut ahli tafsir, menurut mufassir, bahwa apa yang disebut hari Allah? Hari Allah adalah diantaranya adalah hari-hari kejadian atau peristiwa yang terjadi luar biasa yang menimpa para nabi. Peristiwa yang terjadi luar biasa itu adalah, halo, masih banyak yang bicara. Halo, ayo nunutan kira-kira tuh. Pemain nunutan jujur ya, ngacung ya. Ngacung supaya bisa amsila kacari. Soalnya lupa ya, materinya bukan materi sembarangan ya. Jadi mohon untuk yang nunutan ngacung ya, ngacung bios komisi temu di area. Jadi nunutan sekali ngacung ya, supados tidak menularkan nunutan yang lain. Karena nunutan teh nular. Benar ya? Kalau gigir kurang nunutan, jadi kebawa nunutan. Jadi penyakit nular nunutan tersebut. Makanya jujurlah, nunutan ngacung. Ingat, wadzakirum bi ayyamillah. Ingatkan, peringati hari-hari Allah.
Menurut mufassir, apa yang disebut hari Allah? Di antaranya, ahli tafsir menjelaskan, hari Allah itu adalah hari ketika Nabi Musa membelah laut jadi jalan. Tahu sejarahnya kan? Ibu terang sejarahnya, Bu? Terang sejarahnya? Bapak-bapak terang sejarahnya? Nabi Musa pernah mengolah laut jadi jalan. Ketika apa? Ketika dikejar Fir'aun, diundang Fir'aun, mentok Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah dan diberilah jalan kemudahan, yaitu laut jadi daratan. Akhirnya bisa nyebrang. Pasukan Nabi Musa dan pasukannya dan kuda-kudanya bisa nyebrang ke lautan tersebut. Kemudian dikejar Fir'aun. Fir'aun setelah di tengah laut, Fir'aun separatos di tengah laut, Fir'aun tidak. Karena air laut kembali seperti air biasa. Pertanyaannya, kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa. Terjadi kepada siapa? Nabi Musa alaihi. Allah mengatakan itu ayyamillah, itu hari-hari Allah. Itu disebut hari Allah. Dalam Al-Quran, wa dzakirum bi ayyamillah, itu adalah hari Allah. Yang kedua, para ahli tafsir mengatakan hari Allah yang kedua adalah ketika Nabi Isa, kaumnya, umatnya meminta hidangan turun dari langit. Maka sebagian ahli hikmah suka mengajarkan ketika kita berdoa untuk mencari rezeki, maka baca dalam surat Al-Imran ayat 114. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ayat apa doanya? Ya kan? Doa lagi, ayat lengkapnya gitu baca. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Perhatikan baik-baik bagaimana Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya. Bayangkan, hari turun hidangan jadi hari raya. Berarti biasa apa luar biasa? Hidangan di waktu turun zaman Nabi Isa itu bukan hari biasa, tapi hari luar biasa. Karena hidangan turun di langit, dan tidak setiap itu hanya terjadi pada Nabi Musa. Ya. Maka jadikanlah hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat ini, bayangkan, dalam ayat ini hidangan yang turun dari langit adalah hari luar biasa. Disebut dalam Al-Quran ayyamillah, itu hari-hari Allah. Kartos. Hari luar biasa itu disebutnya hari-hari Allah. Pertanyaannya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mulia, Nabi Isa, Nabi Musa, manusia mulia? Pertanyaannya selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Isa mulia mana sarang Nabi Muhammad? Mulia Nabi Muhammad. Sekali lagi, Nabi Isa, Nabi Musa manusia mulia. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad masih mulia mana? Bayangkan, umat Nabi Musa, Nabi Isa sendiri pengen jadi umat Nabi Muhammad deh. Kita jadi umat Nabi Muhammad hari-hari biasa wae. Terus enggak? Enjoy aja, santuy. Bayangkan, umat Nabi Isa saja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita sudah jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, kemuliaannya di bawah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad paling mulia seantara makhluk di jagat raya. Dan Nabi junjungan para nabi, raja para nabi adalah Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Isa
ada peristiwa hidangan. Nabi Musa ada peristiwa terbelah laut. Itu hari luar biasa. Bayangkan bagaimana dengan hari kelahiran Nabi, luar biasa kan? Kira-kira hari kelahiran Nabi luar biasa dari hari Nabi Isa? Luar biasa. Kira-kira hari kelahiran Nabi luar biasa dari Nabi Musa? Luar biasa. Kalau hari lahir Nabi Isa diabadikan dalam Al-Quran, yauma wulidtu, pada hari kelahiranku, diabadikan dalam Al-Quran, dan itu salam, adalah kesejahteraan, keselamatan bagi hari lahir. Dengan bahasa Inggris happy birthday, ya kan? Happy birthday to you, ini happy birthday to me, ya kan? Selamat hari ulang tahun bagiku, kata Nabi Isa. Kemudian kalaulah Nabi Isa direkam dalam Al-Quran sekedar hidangan, ini yang turun hidangan. Hidangan itu makanan. Kira-kira makanan, kenapa harus dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Masa makanan saja harus diperingati? Turun makanan, apakah Nabi tidak mulia dari makanan? Ini yang lahir, yang turun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa bukan hari luar biasa? Pastinya hari luar biasa. Maka jangan main-main dengan hari Maulid. Maka jangan main-main dengan peringatan Maulid. Itu bukan bid'ah, bukan hal yang salah, bahkan sesuatu yang agung dan seagung apa yang dilahirkan, diturunkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke atas ibu-ibu, ke atas bapak-bapak. Jadi hari Maulid adalah hari yang agung sesuai dengan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dipastikan hari kelahirannya adalah hari yang paling agung, hari yang paling mulia, dan harus diperingati. Mustahil turunnya hidangan Nabi Isa alaihissalam lebih mulia daripada hari Nabi. Mustahil. Masa hari hidangan diabadikan oleh Allah lebih mulia daripada? Tidak. Yang lebih mulia adalah hari lahir Rasulullah SAW. Kita yakin bahwa seseorang ketika diperingati hari lahir pasti senang, ya kan? Pasti senang. Itu loh Nabi. Semua makhluk di dunia, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, seluruh makhluk di dunia akan bahagia ketika lahir Rasulullah SAW. Setuju? Setuju? Ketika lahir Rasulullah, makhluk, semua makhluk Allah akan berbahagia. Kira-kira ada yang tidak bahagia ketika lahir Nabi, ada kan? Ayah ente anu teu bahagia ketika lahir Nabi, ayah teu bu? Ayah teu kira-kira? Ayah anu bersedih ketika lahir Nabi, ayah teu? Ayah teu? Benar tak ya? Ayah. Siapa? Iblis. Benar gak? Iblis itu paling benci, paling bersedih, paling kesel ketika lahir Nabi. Ketika bertemu dengan hari kelahiran Nabi, iblis itu paling kesel, paling benci. Ya kan? Iblis itu paling benci pada hari kelahiran Nabi. Seluruh makhluk mencintai kelahiran Nabi, mencintai hari lahir Nabi, kecuali sama ibu-ibu. Jadi benci kelahiran Nabi adalah pasti, ya pasti. Karena musuh. Bayangkan siapa yang bersenang-senang ketika musuhnya senang? Tidak ada. Bukankah Nabi pernah didatangi iblis, kemudian menyebut siapa yang dibenci oleh wahai iblis? Iblis menjawab. Ada 14 runutannya, ya. Ada 14 susunannya. Terus iblis berbicara. Nabi bertanya, siapa saja yang dibenci olehmu wahai iblis? Pertama adalah engkau ya Muhammad. Langsung nunjuk kan? Pertama bahwa engkau adalah Muhammad. Yang kedua adalah pemerintah yang adil, dan seterusnya banyak. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan itu. Hanya mengatakan bahwa musuh Nabi itu paling dimusuhi iblis. Maka layak kalau iblis benci atas kelahiran Nabi.
Nabi. Jadi kalau ada orang yang benci kelahiran Nabi, kira-kira nurutan saha? Cek saha? Cek ibu-ibu. Bisa bicara cek abdi ka dia nyebutkan pinter, bertanggung jawab, dia cek ibu-ibu ya. Jadi kira-kira benci kelahiran Nabi adalah nurutan saha? Nurutan saha? Terlalu soalnya. Sekali lagi, kira-kira lamun benci karena kelahiran Nabi nurutan saha? Bertanggung jawab ya. Karena iblis itu pasti sama, iblis itu memusuhi Nabi. Pas lahir Nabi pasti dong gak suka, gak senang, benci lah pasti, ya kan? Maka sekali lagi jangan ikut-ikut iblis. Maulid Nabi salah satu tujuannya adalah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 157 diantaranya adalah upaya untuk mengagungkan Nabi. Jadi upaya Maulid itu memperingati upaya untuk mengagungkan Nabi. Ada Al-Quran falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'un nurul ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan di antaranya alladzina amanu bi, orang yang beriman kepada Nabi, wa azzaru, dan memuliakan Nabi, wa azzaru, wa taba'un nurul ladzi unzila ma'a, dan mengikuti petunjuk nur Al-Quran. Salah satu kunci kebahagiaan adalah memuliakan Nabi. Upaya memuliakan Nabi adalah dengan cara maulid. Maka kalau memuliakan Nabi jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Soalnya dapat surga kan bakal tanggung. Jadi memuliakan Nabi pahalanya supaya tidak tanggung-tanggung. Memuliakan Nabi jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung nanti pahalanya pun akan tanggung-tanggung. Harus lepas bahwa Nabi itu makhluk sosok manusia yang paling mulia. Gak bisa ditawar harga mati. Nabi paling mulia. Kalau sedikit aja merasakan misalnya, jadi riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menghinakan Nabi harus berani menolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Betul? Namun ayat hadis Nabi anu menghinakan Nabi atau ahli tafsiran Al-Quran yang merendahkan Nabi, ya kan? Al-Quran merendahkan Nabi. Misalnya ada Al-Quran ditafsirkan merendahkan Nabi. Alhamdulillah tidak ada Al-Quran merendahkan Nabi. Sekali lagi ralat ya, isi salah kata. Tidak ada Al-Quran merendahkan Nabi. Tapi kalau ada penafsir Al-Quran kemudian menjurus kepada merendahkan Nabi, maka tafsirannya harus ditakwil. Tidak ada tafsiran Al-Quran yang merendahkan Nabi karena akan bertentangan, bertabrakan dengan ayat lain. Apalagi sekedar riwayat, sekedar hadis yang menunjukkan riwayat Nabi itu rendah. Kira-kira ayat itu merendahkan Nabi. Kira-kira ayat. Contoh apa? Satu lagi ini beda masalah. Merendahkan Nabi, contoh riwayat yang merendahkan Nabi adalah pernah mungkin mendengar Nabi pernah sholat lupa. Pernah dengar? Nabi itu sholat zuhur 2 rakaat. Terus datang sahabat, itu ya riwayat hadis itu. Terus Nabi itu salam pada sholat zuhur. Nabi ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, apa namanya? Anasit apa sarata au nasita? Ya Rasulullah, apakah Rasulullah itu sholat di kosong atau Nabi hilang? Terus Nabi berdiri lagi. Ternyata Nabi itu lupa. Ternyata Nabi itu hilang. Nabi itu. Nah, riwayat-riwayat seperti itu, hadis seperti itu, kalau saya sekarang itu menolak. Kenapa? Itu merendahkan Nabi. Nabi itu nggak mungkin lupa. Kenapa? Karena manusia sempurna. Manusia sempurna. Manusia luar biasa. Nggak mungkin lupa. Kan Nabi itu kurang sadayana disuruh nuturkeun Nabi. Terus kudu nuturkeun jelema pohon. Oke. Setuju? Setuju. Gak mungkin kita harus nuturkeun jelema pohon. Lamun abdi sok moho, mangundang sok kita karena bukan Nabi. Nabi itu enggak lupa. Jadi kalau ada hadis riwayat seperti itu akan bertentangan dengan
Al-Quran yang begitu banyak. Satu, dua. Ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan bahwa Nabi pernah bermuka masam. Bermuka masam, tahu bermuka masam? Cemberut, betul. Cemberut, baut. Nabi itu pernah baut ketika kedatangan. Jadi cerita lagi. Nabi kedatangan jalma anu lolong ke rumah lolong miskin deh. Bayangkan. Tiba-tiba nanya ke Nabi. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Nabi sedang ngobrol dengan orang lolong, jelema miskin. Ya, orang jelema lolong, jelema miskin. Nganyang ka Kangjeng Nabi. Di rumah Nabi ayah pembesar. Kira-kira ayah bupati, ayah camat, kira-kira gitu loh. Ayah pembesar di rumah Nabi. Ketika datang anu miskin yang lolong itu, Nabi bawa cemberut, bari ngabalieur bener. Karena di atas sejarah, karena takut terganggu bahwa Nabi melayani orang-orang besar. Pertanyaannya, percaya atau tidak itu? Betul? Entah Nabi tangan mulut teh mau undang di rumah. Kada tangan camat, kada tangan lurah, kada tangan bupati. Ya kan? Tiba-tiba aya jelema anu miskin datang ke Mang Unang langsung ngabalieur. Maneh tukang gua yang gua ieu tabat. Wajar ya teman manggu. Lamun kitu wajar. Nabi teh wajar. Pertanyaannya, lamun aya jelema boga sifat kitu, akhlakna bagus atau buruk? Saya tahu awon. Lamun ibu nganyang karena karena ku tuana sahibul bait anu boga rumah terus ngabalieur karena ngarepan anu beunghar, kira-kira nyeri hate mah? Nyeri hate. Kira-kira nu boga rumah, ya kan? Akhlakna saya tahu awon. Lamun Nabi seperti itu saya awon. Akhlak Nabi tidak begitu. Cek Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Cek Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi itu memiliki akhlak yang tinggi, azim, yang mulia. Bayangkan, azim bahasanya bukan kabir lagi, tapi azim, agung. Jadi Nabi itu punya akhlak yang mulia. Tapi lalu ngabalieur kedatangan orang miskin, itu akhlaknya mulia kan? Mustahil, Nabi mustahil? Mustahil. Berarti itu lewat tidak bisa dipercaya, ditolak. Padahal Al-Quran mengatakan banyak menerjemah. Silakan baca terjemah depan. Silakan baca terjemah depan. Al-Quran dalam ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa. Tinggal di abasa. Abasa artinya cemberut atau bermuka masam. Siapa? Dia itu ditujukan dalam kurung dia Muhammad. La haula wala quwwata. Ini merendahkan Nabi ini. Ahli tafsir seperti itu, kalau penafsiran seperti itu, mau tidak mau ini harus direvisi karena merendahkan Nabi. Apapun alasannya. Betul? Cuma Nabi gak mungkin punya akhlak buruk seperti itu. Terus abasa anja'ul ama, ketika datang orang yang buta. Itu dalam surat Abasa ditafsirkan bahwa Abasa itu yang bermuka masam itu Nabi Muhammad. Padahal secara bahasa pun bertentangan. Abasa itu domir gaib, huwa domirna. Lamun Nabi pasti bukan abasa, tapi abasta wa tawallaita. Bukan begitu. Ini abasa wa tawalla. Artinya abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam. Siapa dia itu? Ya kita cari dia siapa. Yang pasti dia itu bukan Nabi Muhammad. Bisa jadi dia itu pembesar Quraisy yang datang waktu itu hadir seperti Nabi. Nubalnya lain Nabi Muhammad, tapi orang Quraisynya pembesarnya, si bupatinya, bisa kira-kira begitulah. Orang besar orang Quraisy yang cemberut karena kedatangan tamu, bukan nabinya. Kenapa harus Nabi? Apa tuh? Paham? Clear? Jadi nubalnya lain Nabi, padahal nubalnya itu maksudnya sana. Itu pembesaran. Ya? Tamuna anu gegedena tamu nu gegeden banget karena sieun kaganggu kok nu miskin apa. Jadi lain Nabi betul lama disematkan Nabi itu keterlaluan. Cek si Oma sebut terlalu. Itu keterlaluan kalau Nabi disebut
Disebut apa? Disebut bermuka masam. Lalu ditujukan ke Nabi. Abasa wa tawalla. Kalaupun harus Nabi harusnya abasta wa tawallaita. Tapi coba terjemahan itu saja terjemahan Al-Qur'an. Telah bermuka masam dia, dan dianya itu curang sekali. Menurut saya terjemahan nakal. Terjemahan nakal itu dicoret itu bahwa dalam kurung itu adalah Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang bermuka masam. Tidak mungkin, mustahil Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam, sama dengan Nabi Muhammad berakhlak jelek. Kalau Nabi Muhammad berakhlak jelek, bertentangan dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi memiliki akhlak yang mulia. Clear? Kartos? Paham? Nunutan? Kemudian yang kedua, ada ayat yang terjemahan nakal yang kedua. Ini biang kerok penerjemahan yang salah, penafsiran yang salah. Maka ketika milih mubaligh harus benar-benar yang paham. Jangan sembarangan orang bisa bicara agama, tapi harus track recordnya jelas. Pendidikannya jelas, belajar agamanya di mana. Jangan misalnya yang tadinya biasa jualan obat bisa bicara terus ngomong agamanya nggak boleh lah. Serampangan begitu gampang kan? Contoh sederhana begini, Bu, jadi dokter gampang nih. Setiap orang bisa jadi dokter nih. Bisa asal sekolah, ya kan? Bisa asal sekolah. Tapi tiba-tiba tuh pernah sekolah kedokteran, tuh pernah lulus SMA, atau tiba-tiba ngaku dokter terus buka praktek. Itu karena malpraktek. Itu berbahaya. Nah, ketika ada dokter, setelah jadi dokter, maka pasien itu harus taat kepada dokter. Cek dokter, ulah makan, kan so gitu kan? Orang berobat ke dokter, oh dilarang dan segala macam berut, dilarang ke dokter. Terus orang itu taat ke dokter, menjalankan resep-resepnya, maka sembuh. Ya kadang-kadang ke dokter, percaya ke dokter, tapi taat karena perkataan dokter, seolah-olah orang jadi dokter. Ya kan? Masa kita harus jadi dokter semua? Artinya ini urusan dunia loh, harus diserahkan kepada ahli. Betul? Harus diserahkan kepada ahli. Ada kompetensinya. Apalagi urusan agama semua bisa bicara agama. Jangan kadang-kadang di dalam KB share agama, bicara agama. Ya nggak bisa, orang yang nggak bisa, jangan bicara agama lah. Kedokteran juga nggak boleh berbicara semua kedokteran seolah-olah jadi dokter semuanya. Kok zaman COVID kan? Ketika zaman COVID semuanya seolah-olah jadi dokter, share ini di WA, grup ini WA, seolah-olah oh jangan begitu, semuanya menasehati, seolah-olah semuanya sudah jadi dokter. Padahal sekedar mendapat SMS dari batu terus diteruskan deh gitu. Nah, nggak mungkin kita semua jadi dokter, maka serahkan kepada ahlinya. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat, tidak bisa segampang itu semua bebas berbicara agama. Akhirnya banyak orang dengan kebodohannya berbicara agama, padahal kapasitasnya tidak mumpuni. Ini bahaya. Paling tidak harus belajar, paling tidak harus belajar bahasa Arab yang benar, belajar Quran yang benar, baru bisa bicara. Ya. Nah, ada terjemahan nakal yang kedua. Terjemahan nakal yang kedua ayat yang tadi saya bacakan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah innama ana basyarun mithlukum. Innama sungguhnya aku basyarun manusia mithlukum seperti kalian. Terjemahan nakalnya adalah innama ana basyarun manusia biasa mithlukum seperti kalian. Kok ada biasanya? Gak boleh ada biasa itu nakal. Gak ada dalam Al-Quran biasa. Basyarun mithlukum bukan manusia biasa, manusia seperti kalian. Bukan biasa, tidak ada biasa. Kalau ada terjemahan anak kaulah basyarun manusia biasa mithlukum seperti kalian, tak biasanya boleh coret. Itu terjemahan nakal, tambahan interpretasi loh bahasa ini. Interpretasi itu salah itu. Basyarun manusia biasa, kau pakai biasa. Basyarun manusia mithlukum seperti kalian. Artinya Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Artinya manusia seperti kita. Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad suka makan, Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad ngarenghap, juga orang kia bernapas. Ya, Nabi Muhammad melihat, Nabi Muhammad
menyukai dan lain sebagainya. Sifat-sifat manusia ayat, tapi bukan manusia biasa. Tapi sifat manusia ayat yang pribadi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau bukan manusia, seorang nabi, seorang rasul bukan dari jenis manusia, itu susah untuk mengikutinya. Kalau rasul misalnya, rasul diciptakan dari jin, bagaimana mengetahuinya? Coba. Kuma caranya orang supaya wau kan nabi nutina jin kan maka tinggali nabi. Makanya Allah menurunkan nabi itu dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Kalau dari jenis jin bisa saja, cuma hese orang kumalik talimna. Ya kan di sekelilingnya pasti ayat jin. Disebut makhluk halus. Makanya makhluk halus itu di setiap tempat, jangan salah, di setiap tempat pasti ada dimensi lain, ada alam yang lain. Artinya alam jin. Termasuk di sini pasti ayat jin. Pasti ayat jin, ada di sini pasti ayat jin. Pasti ada malaikat, pasti ada jin. Jadi bukan hanya rumah kosong terus diusian lillah kemudian lagi kita kumpul. Sehari-hari rumah orang pasti ada jin. Cuman dengan kebesaran Allah kita tidak bisa melihat jin tersebut. Namun bisa melihat jin ya bisa kita gelok. Ya kan? Bisa juga kita gak sadar. Makanya ada sebagian orang kesurupan itu karena melihat jin. Ya kan, karena melihat jin itu ada. Nah, makhluk Nabi Muhammad atau para nabi diciptakan basyar manusia, mitlukum seperti kalian. Arti manusia seperti kita itu jenis manusia, bukan biasa. Kenapa bukan biasa? Ayat selanjutnya, yuha ilayya, Nabi Muhammad diberi wahyu. Berarti manusia luar biasa. Ya kan? Kita manusia. Diberi wahyu nggak? Diberi wahyu nggak? Nggak diberi wahyu. Yang diberi wahyu siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kalau kita manusia biasa. Nabi Muhammad jelas-jelas turun wahyu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada kita. Karena kita manusia biasa, karena Nabi manusia luar biasa. Maka tidak boleh Nabi Muhammad itu ada cacat. Tidak boleh para nabi itu berdosa. Kalau ada ayat-ayat mengatakan dosa, itu bukan berarti dosa seperti kita. Ya kan? Kalau ada akan mengatakan nabi-nabi itu bukan, harus dijustifikasi bahwa nabi tidak pernah salah. Nabi tidak pernah lupa. Bayangkan, kalau nabi pernah salah, sedangkan nabi wajib diikuti. Berarti orang wajib mengikuti anu salah. Berarti orang kudu wajib mengikuti anu mustahil. Maka nabi itu sempurna sudah. Tidak ada pernah cacat sedikit pun. Ya, itulah salah satu ayat yang kadang diterjemahkan nakal sehingga mengurangi keagungan dan martabat kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir Bu, detik-detik terakhir. Nabi Muhammad ada sebagian terjemahkan bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang buta huruf. Ya kan? Buta huruf. Kira-kira bukan nabi buta huruf atau nabi buta huruf? Gak bisa baca, buta huruf. Buta huruf itu identik dengan goblok, identik dengan orang bodoh. Ini buta huruf, ini merendahkan Nabi juga. Nah, dan masih banyak sesuatu hal yang ada unsur merendahkan Nabi maka harus ditolak. Kenapa? Karena kita tidak mungkin punya Nabi yang tidak sempurna. Tidak mungkin kita atau mustahil kita memiliki nabi yang ada kekurangannya. Pasti nabi sempurna, kan diciptakan untuk memimpin manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai janji terakhir. Jadi mungkin materi yang saya sampaikan dicukupkan sampai di situ saja. Insyaallah sesi selanjutnya ada pertanyaan dari A sampai Z yang tadi sudah dijelaskan. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, 3 untuk ibu-ibu, 3 untuk bapak-bapak. Dan siapa yang jelas bisa menjawab dengan sempurna